Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi. Kita biasakan tulis yang diketahuinya ya. Nah, sudut elevasi itu tadi adalah alfa. Sudut elevasi sama dengan 15 derajat terhadap garis horizontal. Kecepatan peluru ketika mencapai tanah. Nah, kecepatan peluru ketika ditembakkan dengan ketika mencapai tanah, sesaat sebelum mencapai tanah itu pasti sama, ya, sama dengan kecepatan awal. Jadi ketika mencapai tanah 20 itu kita tulis sebagai V0 sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jarak tembak, berarti X maksimum sama dengan berapa? Tinggal kita gunakan persamaan yang tadi, X max itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. V0-nya itu adalah 20 kuadrat dikali sin 2 alfa, berarti sin 2 dikali 15, berarti sin 30 per 10. Sama dengan 20 kuadrat itu adalah 400 dikali sin 30 itu adalah setengah per 10. 400 dikali setengah 200, 200 bagi 10 adalah 20. Berarti jarak maksimumnya itu adalah 20 meter. Itu untuk nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, sebuah bom dijatuhkan dari sebuah pesawat yang terbang mendatar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, jadi di sini ada pesawat sedang bergerak mendatar. Berarti kalau mendatar itu disumbu X, berarti V-nya disumbu X sama dengan 20 meter per sekon. Pada ketinggian, kalau ketinggian berarti Y ya, sama dengan 4.500 meter. Kemudian jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, G-nya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah jarak mendatar yang ditempuh bom. Berarti X-nya berapa? Soalnya ini soalnya sama seperti nomor 1, X sama dengan V dikali T. Nah, V-nya sudah ada, masanya T-nya belum ada, makanya T-nya harus dicari dulu. T-nya dicari dari mana? Dari ketinggian, kan kita sudah tahu besaran Y ya. Nah, ini besaran yang kita ketahui. Jadi Y itu kan sama dengan V0 dikali sin alfa T min setengah G T kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu V0-nya itu untuk disumbu Y itu kan sama dengan 0. Karena dia disumbu Y sudah tidak ada kecepatan ke atas. Sehingga kita tulis Y sama dengan setengah G T kuadrat. Itu. Sehingga kita dapatkan T-nya itu adalah, ini 2-nya pindah ke sini, 2Y per G sama dengan T kuadrat. Jadi T itu sama dengan akar dari 2Y per G. Maka T sama dengan akar dari 2 dikali 4.500 dibagi G-nya 10. 2 kali 4.500 itu adalah 9, atau ini dibagi 2 kali 450 itu adalah 900. Akar dari 900 itu sama dengan 30. 30 apa? Kalau waktu, satuannya adalah sekon. Nah, ini baru waktunya, sehingga bisa kita masukkan ke persamaan X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya itu adalah 20. 20 dikali waktunya adalah 30. Sehingga kita dapatkan 2 kali 36 tambah 600 meter. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Joni melempar batu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya itu adalah 8 meter per sekon. Dengan sudut elevasi, berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Tinggi maksimum yang dicapai batu jika G-nya 10 adalah berapa? Tinggi maksimum berarti Y max sama dengan berapa? Tinggal kita pakai persamaan yang tadi. Sama dengan V0 kuadrat sin, tadi persamaannya Y max itu V0 kuadrat sin 2 alfa. Sin kuadrat alfa.
per G per 2G. Sama dengan V0-nya adalah 8 kuadrat dikali sin kuadrat alfa, berarti sin kuadrat dari 30 derajat per 2 dikali G-nya 10. 8 kali 8, 64. Sin kuadrat 30 itu bukan berarti 30-nya dikuadratkan ya, tapi sin 30 berapa baru dikuadratkan. Sin 30 itu adalah setengah, setengah kuadrat itu adalah 1 per 4. Kemudian dibagi 2 kali 10, 20. Nah, 4 bagi 4 berapa? 4 bagi 4 itu adalah 60 bagi 4, 15, 16 ya. 16 per 20. Sama dengan diperkecil 16 bagi 4, 4 per 20 bagi 4, 5. 4 per 5. 4 per 5 itu adalah 0,8 ya. 0,8 satuannya adalah meter. Yaitu ketinggiannya ya, ketinggian maksimumnya adalah 0,8 meter. Itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Dalam permainan sepak bola, penjaga gawang itu menendang bola mencapai tendangan maksimum apabila sudut elevasinya berapa. Jadi ceritanya kalau misalkan mau menempuh jarak tendangan maksimum, si sudut elevasinya itu harus berapa? Jadi antara 0 sampai 90 ya. Berarti ini yang ditanyakan adalah jarak. Kalau jarak berarti X sama dengan jarak maksimum V0 kuadrat dikali tadi apa? V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Nah, kalau misalkan mau maksimum, berarti nilai ini, nilai sin 2 alfa itu harus sama dengan 1. Kenapa? Karena sin dan cos maupun sin cos saja ya, itu nilai paling kecil adalah 0 dan paling besar itu 1. Jadi kalau misalkan mau maksimum berarti harus 1. Karena kalau dikali 0 ya jelas 0. Kalau dikali setengah berarti si nilai itu tinggal setengahnya. Makanya kalau misalkan mau maksimum paling mentok itu adalah nilainya harus 1. Berarti sin 2 alfa itu harus sama dengan 1. Nah, sin berapa sih yang 1? Kalau sin 0 kan 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu adalah 1. Berarti ini tuh 2 alfa ini adalah nilainya 90 derajat. Jadi kalau 2 alfa itu sama dengan 90 derajat, maka alfa itu sama dengan 45 derajat. Nah, jadi kalau misalkan jaraknya mau maksimum, itu ditentang dengan sudut elevasi 45 derajat. Cuman ya dalam kehidupan nyata nggak mungkin juga diukur kan ya. Ini hanya persoalan yang tidak nyata. Nah, selanjutnya ini adalah soal konsep. Soal konsep, perhatikan gambar. Ini masih gambar yang tadi. Ketika sebuah peluru melalui titik A, B, kemudian C, maka dapat dikatakan bahwa peluru tersebut telah menempuh apa? Apakah ketinggian maksimum? Jelas bukan, karena ketinggian maksimum itu di titik B. Apakah jarak maksimum? Ya, jawabannya adalah jarak maksimum. Kalau jarak minimum itu tidak. Jarak pada ketinggian maksimum itu berarti di sini. Dan waktu pada ketinggian maksimum berarti itu sampai di sini aja. Nah, kalau misalkan dari A ke B ke C itu adalah jarak maksimum. Sekarang nomor 6 masih dengan gambar yang sama. Saat peluru mencapai titik B. Nah, di titik B, maka pernyataan mana yang betul? Vx-nya berapa kali titik B? Vx-nya tadi adalah V0 cos alpha. Berarti antara A, B, dan C. Ya. Kemudian di Y, V-nya berapa? Itu adalah, oh yang B salah ya, ini V0 sin. Harusnya cos. Berarti antara A dan C. Maksudnya yang mana? V-nya 0 atau yang mana? V-nya itu adalah 0. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian nomor 7, sesaat sebelum menyentuh tanah di titik C, maka apa? Nah, ketika di titik C itu kecepatannya sama dengan A. Maka jawaban yang betul adalah yang C. Kenapa? Karena kan ini sedang ditanyakannya adalah posisi ya, lupa. Nah, bukan kecepatan, tapi posisi, yaitu X dan Y. Posisinya ketika di titik C
itu adalah V0 cos alpha T, dan posisinya adalah 0, seperti yang tadi dibahas. Soal yang terakhir, benda yang bergerak dengan lintasan parabola akan mengalami yang pertama, percepatan gravitasi pada sumbu vertikal. Ini yang ditanyakannya pernyataan yang benar ya. Kita langsung saja, percepatan gravitasi pada sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu berarti ke atas ya di sumbu Y. Dia mengalami gravitasi, pernyataannya betul. Berarti nomor 1 betul. Kedua, kecepatan konstan pada sumbu mendatar. Betul, karena tadi GLB, gerak mulus beraturan. Berarti kecepatannya konstan. Nomor 2 betul. Nomor 3, kecepatan pada sumbu vertikal saat di titik tertinggi sama dengan 0. Betul, kecepatannya sudah mentok di atas. Jadi kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi nomor 3 juga betul. Nomor 4, posisi pada sumbu mendatar saat di titik terjauh sama dengan 0. Enggak, posisi pada sumbu mendatar, kita lihat lagi gambarnya di sini. Yang titik terjauh yang enggak 0 posisinya, justru itu adalah X max. Jadi nomor 4 salah, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, pembahasan untuk contoh soal gerak parabola dan rangkuman semua materi tentang gerak parabola sudah selesai. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di kolom komentar YouTube atau boleh juga chat Ibu di WA ya, atau di grup kelas. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga dipahami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.